Bengkalis, sebuah pulau yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera, Provinsi Riau, yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sepintas, mungkin saat ini Pulau Bengkalis tidak terlalu sering didengar atau menjadi pembahasan. Namun, dalam sejarahnya, pulau ini merupakan sebuah pulau yang memegang peranan penting sejak zaman Kerajaan Johor sampai dengan zaman Kerajaan Siak, dikarenakan lokasi pulau yang strategis sebagai jalur perdagangan. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 67 perihal pembentukan Residen Pantai Timur Sumatera. Pusat pemerintahan Residen Pantai Timur Sumatera ditempatkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Pulau Bengkalis. Posisi Bengkalis itu sangat strategis pada saat itu, dan mereka melihat bahwa di Bengkalis itu kan dekat dengan Malaka, dekat dengan Singapura, dan dekat juga dengan Penang, dan berada di mulut dari Sungai Siak yang merupakan jalur penting perdagangan pada saat itu, sehingga memang mereka memilih Bengkalis sebagai ibu kota dari Residen Pantai Timur Sumatera tahun 1873. Gubernur Jenderal VOC Baltasar Bort pada tahun 1655 hingga 1677 mengeluarkan laporan yang menyebutkan Bengkalis adalah pusat perdagangan bagi para pedagang dari Jawa, Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Johor, Pahang, Patani, Kamboja, dan Tiongkok. Bengkalis juga menjadi tempat menetap bagi para pedagang dari pantai barat Sumatera atau dari wilayah Minangkabau. Saat pemerintah Hindia Belanda menguasai dan mengambil alih Bengkalis, Sultan Siak selaku penguasa mendapatkan biaya sewa sebesar 8.000 gulden per tahun atau sebesar 837,44 juta rupiah setiap tahunnya. Biaya sewa Pulau Bengkalis ditandatangani dalam sebuah kontrak tertanggal 26 Oktober 1873 yang ditandatangani oleh Residen Pantai Timur Sumatera, Loker de Bruyen, dan Sultan Syarif Qasim I. Kalau kita berbicara identitas perdagangan dari Bengkalis, itu adalah telur ikan terubu. Itu sejak zaman Kerajaan Malaka, itu memang sudah dikenal sebagai kaviar dari Asia Tenggara. Jadi telur ikan terubu yang diasinkan itu diekspor ke Malaka, kemudian dari Malaka itu dibawa bisa ke Portugis, ke Spanyol, bahkan sampai ke Belanda sendiri, dan itu mendapat julukan adalah kaviar dari Asia Tenggara. Itu yang selama ini orang tidak mengenal, karena sejak tahun 1960-an jumlah ikan terubu sudah mulai berkurang, sehingga telur ikan terubu yang selama ini dikenal di Eropa itu sudah tidak dikenal lagi di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara, Bengkalis itu adalah pelabuhan emas pada zamannya. Pelabuhan emas karena emas-emas dari pantai barat Sumatera itu dibawa dengan kapal dari Petapahat melewati Sungai Siak hingga sampai di Bengkalis. Nah, di India, dalam catatan perdagangan India 1711 itu memang sudah disebutkan bahwa ada namanya emas Bengkalis. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang, orang-orang tua kita zaman dulu selalu mengatakan beli emaslah di Bengkalis. Mungkin karena selama ini korelasinya adalah orang tua kita menganggap bahwa emas-emas terbaik itu memang dipasarkan di Pulau Bengkalis. Tanggal 3 April 1641, VOC Malaka mengeluarkan daftar sumber daya alam di wilayah Kerajaan Johor. Dalam daftar ini, Pulau Bengkalis merupakan penghasil telur ikan terubu. Pada tahun 1648, sekitar 3.500 keping telur terubu dibawa dari pelabuhan Bengkalis dengan tujuan Batavia. Tahun 1711, komoditas dari Pulau Bengkalis yang dikenal hingga India adalah emas Bengkalis. Di India, emas dari Bengkalis yang sebagian besar berbentuk serbuk memiliki harga setiap gram senilai 3 penny.
dan emas ini lebih dikenal daripada emas Aceh. Ibu kota residen Pantai Timur pada tahun 1887 dipindahkan dari Bengkalis ke Medan, dan Pulau Bengkalis turun tingkat berada di bawah pemerintahan seorang asisten residen. Nah, si Belanda sendiri melihat bahwa pada saat itu tidak ada teknologi mengolah lahan gambut, sehingga mereka melihat ini tanah tidak memiliki potensi. Makanya begitu kayak di Deli Serdang sudah ada tembakau, mereka fokusnya di sana karena tanah sana ada tanah mineral. Berbeda di wilayah kita yang pada saat hingga sekarang itu merupakan salah satu pusat gambut di Indonesia. Belanda pada saat itu belum menemukan teknologi bagaimana sih cara mengubah atau bercocok tanam di lahan gambut, sehingga mereka melihat ini tanah wilayah tidak memiliki masa depan. Kemudian, Bengkalis menjadi pelabuhan pengumpul sumber daya alam di pantai timur Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, Bengkalis menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang banyak menyimpan khasanah dalam peradaban hingga saat ini.